Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Sefanya pasal 3 ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi di saat ini Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Pertajamkanlah pendengaran kami ya Tuhan Allah, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan lewat firman-Mu di hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan memberkati, sehingga kami yang mendengarnya dapat menerima firman Tuhan, melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kitab Sefanya pasal 3 ayat yang ke-11. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan lewat kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan di hari ini, maka tema yang saya angkat untuk kita renungkan sesuai dengan perikop dari pembacaan kita, janji keselamatan. Bapak Ibu, kita sementara ini sedang dan menikmati hari-hari hidup kita di dunia ini. Saya katakan bahwa ketika kita diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hidup ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Sehingga ketika kita menikmati hidup ini, tentunya di dalamnya ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak persoalan. Janganlah kita takut, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sesuai dengan janjinya kepada kita. Tuhan selalu menepati janjinya kepada orang-orang yang percaya, yang taat, setia, dan melakukan firman-Nya. Kita kembali melihat pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini jelas bagi kita, di mana Nabi Sefanya sendiri dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat pada zaman pemerintahan Raja Yosia. Raja Yosia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, raja yang mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya, sehingga ketika Nabi Sefanya datang dan menyampaikan firman kepada umat pada saat itu, sehingga dikatakan bahwa pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam menjalani hari-hari hidup ini, jangan kita takut terhadap orang-orang yang mau mengancam kita atau orang-orang yang mau menindas kita, sebab janji Tuhan ya dan amin, dan kepada orang-orang yang taat dan melakukan firman-Nya. Sehingga hari-hari ini kalau kita ditindas dengan berbagai persoalan atau permasalahan hidup atau banyak hal, jangan kita takut. Mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membuka diri kita, menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya lewat kehidupan kita, supaya ketika kita diperhadapkan dengan segala tantangan, kita tidak takut. Pada saat Nabi Sefanya menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya pada waktu itu, umat Tuhan sedang ditindas. Umat Tuhan pada saat itu ada dalam berbagai-bagai permasalahan atau persoalan dalam kehidupan mereka. Sehingga Sefanya hadir lewat firman Tuhan. Sefanya menyampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu, supaya mereka kembali dan percaya kepada Tuhan. Mereka harus kembali kepada Tuhan.
Demikian kehidupan kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita yang mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengar, menerima dan melakukannya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti bahwa kita mampu melakukan firman-firman Tuhan yang kita dengar. Kita tidak sekedar dengar firman, tetapi dengar dan melakukannya. Supaya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai hal, permasalahan atau persoalan hidup, kita tidak menjadi orang-orang yang taur hati atau orang-orang yang kecut, tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap percaya. Apapun keadaan kita atau situasi kondisi kita, kita tetap percaya Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Saya percaya ketika kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, maka kita menjadi orang-orang yang mampu untuk menjalani hari-hari hidup ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Salah satunya kalau kita menjalani hari-hari hidup kita, firman Tuhan di sepanjang minggu ini berbicara tentang bibir yang bersih, atau kita memiliki hati yang bersih. Ketika kita punya hidup ini menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya bahwa kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan kita. Tetapi kita juga menjadi contoh atau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, hanya untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan, bukan bagi kita, tetapi bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu nyata, real di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang hidup kami. Kami telah menjalani hari-hari hidup di dunia ini, ada banyak tantangan-rintangan yang kami hadapi. Tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau senantiasa ada di setiap kehidupan kami. Biarlah semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan memberkati kami, sehingga firman-firman Tuhan yang kami dengar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mampu melakukannya dan kami hidup di dalamnya, sebab firman-Mu hidup di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom.